Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat sama-sama menyaksikan video yang sedang saya buat ini. Dan selawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan bertujuh pimpinan alam semesta, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Imam Mahdi dengan NIM 211095204 dari kelas Kewarganegaraan kelas 6. Di sini saya akan sedikit membuat video mengenai kewarganegaraan. Baik, untuk pertama-tama, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kewarganegaraan, tentu kita harus memahami terlebih dahulu apa itu kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan hubungan individu dengan suatu negara, yang mana untuk status ini mencakup hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang warga negara, serta keanggotaan dalam suatu bangsa berdasarkan kesamaan budaya, bahasa, dan keadaan kesadaran nasionalnya. Untuk secara sederhananya, untuk kewarganegaraan ini adalah keanggotaan seseorang dalam suatu negara, status hukum yang menunjukkan hubungan individu dan negara tersebut, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang warga negara, serta keanggotaan dalam suatu bangsa. Mengapa kewarganegaraan itu penting? Ada beberapa alasan mengenai kenapa kewarganegaraan itu sangat penting. Untuk beberapa alasannya akan saya jelaskan. Yang pertama, kewarganegaraan itu penting karena akan memberikan hak dan kewajiban kepada kita sebagai warga negara. Yang mana di sini kewarganegaraan itu memberikan hak kepada individu atau seseorang untuk hidup, untuk bekerja, memiliki properti, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial di negaranya. Yang mana untuk kewarganegaraan ini juga memberikan kewajiban kepada individu untuk mematuhi hukum, membayar pajak, serta membela negara. Lalu yang berikutnya itu memberikan identitas dan rasa memiliki. Kewarganegaraan itu penting karena di sini dia memberikan individu rasa identitas dan rasa memiliki. Yang mana ini dapat membantu seorang individu untuk merasa lebih terhubung dengan komunitas mereka dan negara mereka. Lalu yang berikutnya alasan mengapa kewarganegaraan itu penting, yaitu memberikan perlindungan. Kewarganegaraan itu sangat penting dikarenakan akan memberikan perlindungan kepada individu dari diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Yang mana di sini negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak dan hak dari warga negaranya. Yang baik itu di dalam maupun di luar negeri. Lalu yang berikutnya, untuk kewarganegaraan itu penting karena ini dapat membuka peluang bagi individu untuk mengakses pendidikan dan segala hak yang dimilikinya di negaranya, seperti mengakses pendidikan, mengakses kesehatan, dan program pemerintah yang lainnya. Lalu yang berikutnya, kenapa untuk kewarganegaraan ini penting? Itu mampu memperkuat negara. Kewarganegaraan atau warga negara yang kuat dan terlibat adalah kunci untuk membangun negara yang kuat dan sejahtera. Karena di sini kewarganegaraan itu bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif, karena untuk mewujudkan negara yang kuat. Di sini bisa kita ambil contoh beberapa bagaimana kewarganegaraan dapat memberikan manfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh di sini seorang warga negara dapat tinggal dan bekerja di Indonesia tanpa perlu visa. Itu salah satu contoh mengapa pentingnya kewarganegaraan. Yang mana di sini dia akan memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia tanpa dia harus memiliki visa untuk tinggal di negaranya sendiri. Untuk secara keseluruhan, untuk kewarganegaraan ini adalah status yang penting untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Yang mana kewarganegaraan memungkinkan
individu atau seseorang untuk mencapai potensi penuh dan berkontribusi pada pembangunan negara mereka. Inilah alasan kenapa kewarganegaraan itu penting. Semua orang dapat berbicara dan berekspresi sesuai dengan keinginan mereka. Dan selanjutnya di sini yaitu apa saja hak dan kewajiban bagi warga negara. Terkhusus di sini untuk warga negara Indonesia. Untuk warga negara Indonesia sendiri, di sini ia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang lainnya. Yang mana untuk hak dari warga negara Indonesia sendiri, itu tentu saja hak asasi manusia yang pertama, yang mana hak asasi manusia ini adalah hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk memperoleh keadilan. Yang mana maksud dari hak asasi manusia di sini yaitu hak untuk menjadi manusia. Yang mana di sini ia memiliki hak yang hidup sebagai warga negara yang diperlakukan sebagai manusia. Lalu yang berikutnya hak dan kewajiban warga negara di sini yaitu hak politik. Yang mana di sini hak untuk memilih dan memilih, hak untuk memilih dan dipilih di dalam pemilu. Yang mana ini hak untuk berserikat dan berkumpul dan hak untuk menyatakan pendapat dan hak untuk mendapatkan informasi. Lalu untuk hak yang berikutnya oleh warga negara yang menganut kewarganegaraan yaitu hak ekonomi, yang mana di sini hak untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak. Yang mana di sini hak untuk memiliki dan menguasai harta benda dan semua itu terkait dengan ekonomi atau keuangan untuk keberlangsungan kehidupan sebagai warga negara. Lalu yang berikutnya di sini hak dan hak dari warga negara yaitu hak sosial dan budaya. Yang mana di sini untuk hak mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk pengembangan budaya, dan hak untuk mengembangkan budaya yang dimilikinya berdasarkan dari tempat daerah tinggalnya. Yang berikutnya itu ketika memiliki hak tentu harus ada juga kewajiban yang harus dijalani sebagai masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia. Kewajiban bagi warga negara juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Untuk kewajiban yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, tentu saja yang pertama itu mematuhi undang-undang yang menjadi landasan konstitusinya yang mengatur perbuatannya selama menjadi warga negara Indonesia. Lalu yang berikutnya ada menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Tentu untuk Pancasila adalah salah satu dari untuk Pancasila ini adalah dasar negara. Tentu kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai kewajiban kita sebagai warga negara. Yang berikutnya itu turut serta untuk membela negara itu merupakan juga kewajiban sebagai warga negara. Yang mana untuk membela negara kan merupakan sebuah kewajiban yang perlu untuk dijalani. Yang mana di sini jika negara kita diserang, tentu kita sebagai warga negara yang cinta akan negaranya turut andil untuk membela negara. Yang selanjutnya yaitu membayar pajak dan retribusi. Untuk kewajiban membayar pajak ini salah satu juga dari kewajiban warga negara karena kita mendapatkan hak-hak yang sebelumnya sudah saya sebutkan di atas, maka tentu juga kewajiban kita sebagai warga negara untuk membayar pajak. Yang mana di sini untuk kegunaannya untuk pembangunan dan untuk dana bantuan sosial. Yang berikutnya yaitu untuk kewajiban warga negara ada menjaga keamanan dan ketertiban negara. Itu di sini kita harus menjaga ketertiban dan keamanan dari negara kita sendiri. Jadi contohnya kita tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang agar negara ini tetap aman. Lalu yang berikutnya kewajiban kita sebagai warga negara, kita di negara ini tidak hidup sendiri. Tentu juga ada masyarakat lain. Lalu kita di sini menghormati hak asasi manusia orang lain. Karena kita tidak hidup sendiri, tentu kita harus menjaga dan menghormati hak asasi manusia orang lain. Lalu yang berikutnya,
untuk hak kewajiban kita sebagai warga negara yaitu melestarikan lingkungan hidup. Melestarikan lingkungan hidup ini adalah kewajiban kita juga sebagai warga negara. Yang mana di sini kita sebagai warga negara tentu harus menjaga dari lingkungan kita agar bisa tetap lestari dan agar negara kita tidak mengalami ancaman yang tidak perlu. Seperti itu. Yang mana untuk hak dan kewajiban negara ini sendiri diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saat kita mendapatkan hak untuk berkendara, memiliki kendaraan pribadi, dan melintas di jalan yang sama digunakan oleh orang lain, tentu kita juga memiliki kewajiban untuk memparkirkan kendaraan kita sesuai dengan tempat yang telah disediakan, seperti parkir mobil di tempat mobil dan parkir motor di tempat motor. Tentu ini adalah salah satu hubungan hak dan kewajiban kita, dan juga untuk kewajiban menjaga lingkungan tetap asri agar tempat kita dapat terjaga dengan aman dan dapat terhindar dari bencana maupun hal-hal yang membahayakan kita. Seperti pada contoh di video ini, semuanya dapat terjaga dan sesuai dengan apa yang ada. Yang selanjutnya, setelah kita memahami hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, tentu juga kita harus bisa tahu bagaimana kita agar bisa menjadi warga Indonesia yang baik, atau warga negara yang baik. Menjadi warga negara yang baik adalah sebuah tanggung jawab dan komitmen. Yang mana untuk ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi warga negara yang baik. Yang pertama yaitu kita dapat memahami dan mengamalkan dari Pancasila. Pancasila kan merupakan dasar dari negara Republik Indonesia. Jika kita memahami dan mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila itu dari sila 1 sampai sila 5, tentu kita akan mampu untuk menjadi warga negara yang baik. Seperti contohnya di sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang kita miliki, tentu kita adalah sudah menjadi warga negara yang baik. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, jika kita memperlakukan sesama manusia sebagaimana mestinya dia seorang manusia, itu juga kita salah satu menjadi warga negara yang baik seperti itu. Lalu untuk sila persatuan Indonesia, jika kita tidak memecah belah dan menghargai kepentingan orang banyak, tentu juga kita salah satu menjadi warga negara yang baik seperti itu. Lalu selanjutnya untuk sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini jika kita bermusyawarah untuk mencapai suatu kepentingan, memiliki kesepakatan yang terkait dengan khalayak ramai, tentu juga kita sudah mengamalkan nilai Pancasila dan menjadi warga negara yang baik. Yang berikutnya yaitu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kita bersikap adil terhadap apapun yang kita lakukan, tentu ini salah satu bentuk dari penerapan dan pengamalan dari nilai Pancasila. Yang mana ini akan menunjukkan kita menjadi warga negara Indonesia yang baik. Lalu yang berikutnya di sini menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Negara kita sendiri adalah negara majemuk yang memiliki berbagai suku, agama, dan ras. Nah, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini sudah menunjukkan bahwa kita menjadi warga negara yang baik. Yang berikutnya itu ada mematuhi hukum dan peraturan. Hukum dan peraturan ini adalah yang mengatur kita berkehidupan, berbangsa, dan bernegara, dan menjadi warga negara yang baik. Jika kita mematuhi hukum dan peraturan yang ada dan yang dibuat, tentu ini sudah menunjukkan bagaimana kita menjadi warga negara yang baik. Ini adalah salah satu contoh menjadi warga negara yang baik, yaitu saat berkendara dan memasuki lingkungan kampus, mengambil karcis untuk berkendara dan nanti juga mengembalikannya kepada satpam yang bersangkutan ketika hendak meninggalkan lingkungan kampus. Dan sebelum memberikan itu juga patut untuk berantri, merupakan salah satu contoh untuk menjadi warga negara yang baik. Ini adalah salah satu contoh dari warga negara yang kurang baik, di mana ia seharusnya tidak parkir di tempat yang dilarang untuk parkir.
Yang mana di sini jika dia parkir di situ maka dia mencerminkan sebagai warga negara yang kurang baik. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus parkir di tempat sesuai dengan yang ditentukan dan kita harus berkendara sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang mana di sini akan mewujudkan kita sebagai warga negara yang baik dan membuat kita menjadi lebih baik ke depannya. Tentu ini akan mewujudkan kita sebagai warga negara yang baik, taat aturan, dan mewujudkan kita menunaikan kewajiban kita dan mendapatkan hak yang seharusnya kita dapatkan sebagai seorang manusia dan sebagai warga negara. Tentu hal ini sesuai dengan kewajiban yang kita lakukan, tentu kita akan mendapatkan hak kita juga. Seperti apa yang dijelaskan dalam pepatah, apa yang kau tabur, maka itulah yang akan kau tuai. Nah, sesuai dengan apa yang ada di sini, jika kita menjalankan kewajiban kita dengan baik dan sebaik-baiknya, tentu kita akan mendapatkan hak kita dengan baik pula dan tidak akan dilanggar oleh orang lain. Ini yang selanjutnya yaitu kita harus memahami pengertian dari kewarganegaraan dan makna dari kewarganegaraan itu sendiri. Untuk kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan hubungan individu dengan suatu negara, yang mana status ini menunjukkan hak dan kewajiban hukum untuk yang dimiliki oleh seorang warga negara. Untuk makna kewarganegaraan ini sendiri, kewarganegaraan ini memiliki makna yang penting untuk individu dan masyarakat, yang mana untuk beberapa makna dari kewarganegaraan ini sendiri, yaitu yang pertama ada identitas dari rasa memiliki dan rasa memiliki. Yang mana kewarganegaraan ini memberikan individu rasa identitas dan rasa memiliki, yang mana ia dapat membantu untuk merasa lebih terhubung dengan komunitas dan negara mereka. Lalu makna dari kewarganegaraan ini tentang hak dan kewajiban. Untuk kewarganegaraan ini memberikan hak kepada individu hidup untuk mendapatkan hak yang dimilikinya itu, tentu ia harus juga menjalankan kewajiban yang harus ia lakukan. Lalu yang berikutnya untuk kewarganegaraan ini memiliki makna perlindungan, di mana kewarganegaraan dapat memberikan perlindungan pada individu dari diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Karena untuk hak dari warga negara itu hak asasi manusia, tentu ia juga mendapat perlindungan hak asasi manusia. Lalu untuk makna kewarganegaraan yang berikutnya ada tanggung jawab sosial. Untuk kewarganegaraan ini memberikan individu tentang tanggung jawab sosial untuk berkontribusi pada pembangunan negara mereka. Karena hal ini dapat dilakukan dengan bekerja dengan baik dan mengikuti kegiatan masyarakat dan memberikan ide dan saran untuk kemajuan bangsa. Berikutnya di sini ada hak dan tanggung jawab warga negara. Untuk hak dan tanggung jawab warga negara ini, hak adalah sesuatu yang berhak atau harus didapatkan oleh setiap warga negara. Nah, untuk hak ini seperti contohnya hak asasi manusia, hak ia untuk bekerja, hak ia menikah, hak ia mendapatkan jaminan di hari tua, dan hak dia untuk diperlukan selayaknya manusia pada umumnya. Lalu untuk kewajiban untuk tanggung jawab dari warga negara sendiri atau tanggung jawab dari warga negara ini sendiri, yang pertama yaitu untuk mematuhi hukum dan pemerintah, lalu menjunjung tinggi dari nilai Pancasila, membela negara jika diserang, dan membayar pajak, lalu menghargai hak asasi dari orang lain atau menghargai hak dari orang lain juga termasuk tanggung jawab dari warga negara. Selanjutnya itu bagaimana proses dari memperoleh kewarganegaraan. Untuk proses memperoleh kewarganegaraan ini ada beberapa cara yang diperlukan atau ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu ada dari kelahiran. Jika kita lahir di Indonesia, maka otomatis kita akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Atau ini bisa sering disebut sebagai jus sanguinis, yang mana ini memperoleh kewarganegaraan berdasarkan tempat tinggal. Yang berikutnya yaitu dengan naturalisasi.
jika kita adalah seorang warga negara asing, lalu kita ingin menjadi warga negara Indonesia, lalu kita bisa mendapatkan caranya dengan naturalisasi, yang mana kita akan kehilangan status warga negara kita yang lama dan akan mendapatkan status warga negara di Indonesia. Atau ini bisa kita sebut sebagai jus soli. Baik, yang berikutnya yaitu ada kesimpulan dari yang saya jelaskan. Untuk kewarganegaraan ini sendiri adalah semua hal yang terkait bagaimana kita berkehidupan sebagai warga negara. Yang mana kewarganegaraan ini sendiri terdiri dari dua kata, yaitu warga dan negara. Yang mana warga ini sendiri adalah eh, warga ini sendiri adalah orang-orang yang menduduki suatu negara. Sedangkan negara itu sendiri adalah sebuah wilayah yang memiliki daerah dan kedaulatan dari negara lain. Yang mana untuk sebagai warga negara tentu ada hak dan kewajiban yang harus kita lakukan. Sebagai warga negara tentu kita harus berhak mendapatkan hak yang harus kita dapatkan sebagai warga negara. Seperti contohnya hak asasi manusia, hak politik, hak ekonomi, dan hak untuk menjadi lebih baik. Itu ketika kita mendapatkan hak harus harus ada juga kewajiban yang harus kita lakukan. Karena di sini contohnya yaitu kewajiban untuk menghargai hak asasi orang lain, kewajiban untuk menaati peraturan yang ada di negara kita, dan kewajiban untuk mengamalkan nilai Pancasila dan lain-lain yang mana itu terkait dengan bagaimana negara kita agar bisa menjadi lebih baik. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.